Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kali ini saya akan berbicara mengenai bolehkah anak-anak Tuhan galau? Galau ini istilah yang sering dipakai oleh anak-anak muda ya, ketika pikiran mereka sedang kacau, atau ketika mereka putus sama pacar, atau ketika hati mereka banyak hal yang mereka simpan di dalam hati dan mereka nggak ada tempat untuk berbagi, sehingga akhirnya mereka mengatakan galau nih gue gitu. Atau ketika mereka jenuh atau dan lain sebagainya, banyak faktor-faktor dari luar yang akhirnya membuat mereka jadi galau. Dan seringkali juga saya juga pernah mendengar anak muda mengatakan hopeless, hilang harapan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini sebuah perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, dan dikatakan bersukacitalah senantiasa, artinya selalu, setiap saat, setiap waktu, setiap detik Tuhan mau kita selalu bersukacita. Dan ada penekanan selanjutnya dikatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti sukacita itu adalah sebuah keharusan, karena sukacita itu adalah salah satu dari buah roh, kasih, sukacita ya, damai sejahtera. Ini adalah bagian daripada buah roh yang kita perlu miliki setiap saat, dan kita perlu kenakan setiap saat untuk kita selalu membawa diri kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Berarti galau itu bukan produk Tuhan. Galau itu, kita anak-anak Tuhan tidak boleh galau ya, tetapi kita harus bersukacita senantiasa. Amin. Sebenarnya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga di dalam hati kita itu mengalir aliran-aliran air hidup. Kita buka di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Selanjutnya yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi saat ini kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan kita, di dalam hati kita itu mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya ada sebuah kehidupan di dalam. Jadi tidak ada kematian, tetapi ada kehidupan. Tetapi Roh Kudus itu harus kita aktifkan setiap saat, setiap waktu. Artinya kita itu harus percaya, kita itu harus mengandalkan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Kita mengizinkan Dia memimpin, menuntun setiap langkah-langkah kita. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus juga percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita itu mengalir aliran-aliran air hidup yang itu dimana bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi selain daripada kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang Tuhan mau juga adalah kita harus percaya dalam pengertian kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil ya, seperti seorang anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Anak kecil itu tidak mikir akan makan apa, akan minum apa, maksudnya makanan itu akan didapat bagaimana caranya. Anak kecil nggak mikir seperti itu. Anak kecil juga tidak mikir bagaimana biaya sekolahnya, bagaimana biaya hidupnya dan lain sebagainya. Tetapi dia percaya penuh kepada orang tuanya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, jika burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak menaruh percaya penuh kepada Tuhan untuk hidup kita, maksudnya kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak percaya bahwa masa depan kita itu indah di tangan Tuhan, kita tidak percaya dan kita terlalu berpikir yang keras, kita tidak menaruh semua pengharapan kita kepada Tuhan, semua cita-cita, semua impian kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa memiliki sukacita seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki khawatir, ketika kita memiliki ketakutan, itu berlawanan dengan
pengharapan, dengan percaya penuh kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, kita juga harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya, dan kita harus percaya bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang sangat baik, yang menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan di Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita menaruh percaya penuh atas kehidupan kita kepada Tuhan, maka di situ kita tidak perlu khawatir atau kita tidak takut atas apapun yang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun juga sekarang dalam kondisi di mana COVID-19 terjadi ya, di mana banyak korban berjatuhan, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut akan semuanya itu, karena ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan setiap kita. Tetapi juga kita tidak boleh teledor ya, tidak boleh ceroboh, kita perlu melakukan bagian kita, seperti yang sudah kita terima dari pemerintah untuk lockdown, untuk kita stay at home, untuk kita juga menjaga kebersihan. Jadi kita lakukan bagian kita juga melekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita percaya Mazmur 91 berlaku bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang benar-benar mau melekat dengan Tuhan. Jadi yang kedua adalah kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa banyak anak-anak Tuhan yang masih benar-benar hidup di dalam kegalauan mereka ya, karena mereka tidak memegang ayat ini. Di Yesaya 48 ayat 18 kita buka ya. Yesaya 48 ayat 14. Ayat 18. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kalau saya baca di terjemahan lain ya, dikatakan sekiranya engkau mentaati, menuruti titah-titahku, perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi ada sebuah kehidupan di dalam diri kita, dan itu tidak akan pernah terhenti karena sebuah situasi atau karena sebuah keadaan, tetapi itu akan terus akan terus ada sekalipun situasi berubah, sekalipun orang-orang di sekitar kita berubah, sehingga kita bisa terus bersukacita di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kuncinya adalah ini, kita perlu taat kepada perintah-perintah Tuhan, kita perlu mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya kenapa banyak anak-anak Tuhan masih galau, masih hopeless, hilang harapan, karena mereka tidak mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, karena mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Tapi ketika kita mempercayakan penuh hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut atas apa yang terjadi saat-saat ini, atas masa depan kita, dan juga kita tidak dan kita percaya bahwa masa depan kita itu indah di tangan Tuhan. Dan yang kedua adalah kenapa banyak anak-anak Tuhan itu mereka galau, mereka hilang harapan, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak membaca firman Tuhan, mereka tidak menghidupi firman Tuhan, dan mereka tidak melakukan firman Tuhan, tidak menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan, tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup mereka masih dikuasai oleh roh dunia ini. Jadi sekali lagi, Tuhan menginginkan bagi setiap kita untuk kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi ataupun keadaan. Sekian firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.